Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa kembali dengan Bakti. Yuk kita tetap semangat dalam belajar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bunga tumbuhan. Nah, bagi kalian yang suka dengan bunga, ayo kita bahas tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya ya. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang akar dan daun, maka kita lanjutkan pada bagian tumbuhan selanjutnya, yaitu bunga tumbuhan. Bakti yakin kalau teman-teman sudah pernah melihat berbagai bunga pada tumbuhan. Tapi apakah teman-teman sudah tahu tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini hingga selesai ya. Bunga atau juga disebut kembang adalah bagian dari tanaman yang umumnya berpenampilan indah dan mengeluarkan aroma wangi. Bunga adalah salah satu organ tumbuhan yang mempunyai fungsi biologis. Fungsi biologis bunga adalah untuk memicu proses reproduksi pada tanaman, yaitu dengan cara mempertemukan serbuk sari dengan putih. Fungsi bunga. Bunga pada tumbuhan memiliki fungsi yang sangat penting. Karena di bagian bunga proses penyerbukan dan pembuahan terjadi. Setelah terjadi pembuahan, maka tanaman dapat berkembang biak dengan mengeluarkan buah. Karena bentuknya yang umumnya cantik, bunga juga sering dijadikan sebagai tanaman hias agar keindahannya dapat kita nikmati. Jenis-jenis bunga. Bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna yaitu bunga yang memiliki dua organ reproduksi, yaitu putik dan benang sari. Sedangkan bunga tidak sempurna yaitu jenis bunga yang hanya memiliki satu organ reproduksi. Bunga tidak sempurna hanya memiliki putik saja atau benang sari saja. Bunga tidak sempurna yang hanya memiliki putik dapat berkembang menjadi buah dan biji dengan bantuan penyerbukan. Sementara itu, bunga tidak sempurna yang hanya memiliki benang sari tidak dapat berkembang menjadi buah dan biji. Berikut adalah contoh-contoh bunga sempurna: bunga mawar, bunga anggrek, bunga sepatu, bunga alamanda, bunga tulip, bunga asoka, bunga kertas atau bougainville. Sedangkan contoh bunga tidak sempurna diantaranya adalah bunga pepaya, bunga salak, bunga jagung, bunga kelapa, bunga melinjo, bunga kelapa sawit, dan juga bunga pakis haji. Bagian-bagian bunga. Yang pertama adalah kelopak bunga. Yang kedua mahkota bunga. Yang ketiga benang sari. Yang keempat putik. Yang kelima bakal biji. Yang keenam tangkai bunga. Berikut ini penjelasannya. Kelopak bunga. Bagian ini juga disebut dengan calik. Kelopak bunga merupakan bagian terluar bunga dan sekaligus menjadi bagian yang paling terlihat. Fungsi kelopak bunga adalah untuk melindungi bunga saat umur bunga masih muda, yaitu saat masih berbentuk kuncup. Pada umumnya, kelopak bunga memiliki warna hijau seperti warna daun. Namun ada juga kelopak bunga yang memiliki warna lain sehingga sekilas tampak seperti mahkota bunga. Kelopak bunga yang berwarna selain hijau contohnya adalah tanaman bougainville.
Setiap helai kelopak disebut sebagai sepal. Beberapa jenis bunga juga memiliki kelopak tambahan yang tumbuh secara bersebelahan. Kelopak tambahan ini disebut sebagai epikalit. Yang kedua adalah mahkota bunga. Mahkota bunga adalah bagian bunga yang terdapat di sebelah atau di dalam kelopak. Mahkota merupakan hiasan pada keseluruhan bagian bunga. Mahkota bunga cenderung memiliki warna yang indah dan menarik. Mahkota bunga pada umumnya berbau harum, namun ada juga yang tidak berbau, bahkan beberapa bunga mengeluarkan aroma tidak sedap, seperti bunga bangkai. Warna mahkota bunga yang berwarna-warni dan bau yang harum membuat bunga terlihat menarik, tidak hanya untuk manusia, tetapi juga menarik beberapa macam serangga, seperti lebah, kupu-kupu, dan hewan lainnya, seperti burung dan kelelawar. Selain sebagai hiasan yang mempercantik keseluruhan tanaman, mahkota bunga juga memiliki fungsi penting lainnya, yaitu untuk melindungi alat kelamin bunga atau serbuk sari dan putik. Mahkota akan melindungi serbuk sari dan putik hingga terjadi proses penyerbukan. Yang ketiga, benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Bentuk dan fungsi benang sari pada berbagai tanaman umumnya sama. Pada beberapa jenis bunga dengan mahkota bunga yang tidak terlalu menarik, biasanya memiliki benang sari yang menarik. Benang sari terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Tangkai sari bentuknya seperti benang yang di ujungnya terdapat kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat polen atau sel kelamin jantan. Polen berguna pada saat penyerbukan. Yang keempat, putik. Fungsi putik ialah sebagai alat kelamin betina. Putik terletak pada bagian bunga yang paling dalam. Karena merupakan alat kelamin betina pada bunga, maka terdapat sel telur pada putik. Setelah dibuahi oleh serbuk sari, putik kemudian berkembang menjadi kandung lembaga yang nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Sel telur pada putik terdapat di bagian bakal biji atau ovulum. Bakal biji ini akhirnya akan menjadi biji. Putik terbagi menjadi 3 bagian teman-teman, yaitu bakal buah, bakal biji, tangkai putik, dan kepala putik. Yang kelima adalah tangkai bunga. Tangkai berfungsi sebagai penyokong dan sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Demikian teman-teman, sedikit penjelasan tentang bunga tumbuhan yang dapat Bakti sampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman tentang tumbuhan. Sampai jumpa dengan video pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.